Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan data mining project bagian pertama, minggu pertama, yaitu tentang penambangan data, pemahaman tujuan, koleksi data, dan jenis data. Baik, di sini saya akan langsung saja mempresentasikan hasil dari kelompok yang telah kami buat. Sebelumnya, terdapat anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Hari Zulfikar, Triandi, dan Nathanael Gea. Lalu masuk ke bagian pertama, yaitu tentang pemahaman tujuan atau business understanding. Business understanding merupakan tahap pertama dalam siklus hidup proyek data mining dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis atau tujuan dari penelitian tersebut, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut, serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining. Dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Itu tadi tentang business understanding. Lalu masuk ke bagian data collection yang akan dipresentasikan oleh Nathanael Gea. Pada Nathanael, saya persilakan. Baik, saya akan masuk pada pembahasan data collection. Data collection ini merupakan proses pengumpulan atau pengukuran dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Adapun tujuannya yaitu untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya. Dan data collection ini memiliki dua metode utama, yaitu metode primer dan sekunder. Next. Metode data collection ini yang tadi ada dua, itu primer dan sekunder. Metode primer merupakan data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan metode sekunder ini tidak membutuhkan pengumpulan data langsungnya, di mana metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website tersendiri. Next. Adapun dari teknik data, beberapa cara, yaitu yang pertama ada wawancara, lalu ada teknik projective, kemudian teknik LP dan kuesioner yang biasa kita lakukan. Next. Next nih. Kemudian teknik sekunder yaitu ada tiga. Pertama ada internet, paling cepat dan mudah yang kita dapat mengambil informasi atau data dalam internet. Kemudian yang kedua ada arsip pemerintah. Kemudian yang terakhir ada perpustakaan. Lanjut. Kemudian bagaimana melakukan data collection untuk analisis data yang kita butuhkan. Data collection diawali dengan beberapa pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini, kemudian data apa yang direncanakan harus ada ketika dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, apa metode dan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses setiap informasi. Nah, kemudian data juga bisa dipecah menjadi dua tipe, yaitu kualitatif. Benar, data kualitatif meliputi deskripsi, mulai dari warna, ukuran, hingga kualitas dan penampilan data itu sendiri. Dan langsung dengan angka, misalnya statik, angka pola. Untuk selanjutnya, jenis data dijelaskan oleh teman kami Triandi. Pada Triandi dikasih waktu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis data sebagai berikut. Jenis data mining sebagai teknik umum
Jenis data mining sebagai teknik umum, data mining dapat diterapkan ke semua jenis data selama itu berguna untuk aplikasi target. Bentuk data yang bisa digunakan untuk aplikasi mining adalah data dari database, gudang data, data transaksional. 1. Jenis data database relasional. Sistem basis data biasanya disebut DBMS yang terdiri dari sekumpulan data terkait, biasanya disebut basis data, dan sekumpulan program perangkat lunak untuk memproses dan mengakses data. Model data semantik seperti model data relasional entitas IR biasanya digunakan untuk membangun database relasional. Model IR merepresentasikan database sebagai kumpulan entitas dan hubungannya. 2. Jenis data mining gudang data. Gudang data adalah kumpulan informasi yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber, kemudian disimpan dalam satu rencana. Biasanya di satu tempat. Gudang data dibangun melalui proses pembersihan data rutin, integrasi data, konversi data, pemuatan data, dan penyegaran data. 3. Jenis data mining data transaksi. Setiap record baris dalam database transaksi yang menyimpan bukti transaksi seperti pembelian pelanggan, reservasi penerbangan, atau riwayat klik pengguna di jaringan. Jika terjadi sebuah transaksi yang dilakukan secara teknis, biasanya memiliki nomor yang unik. Jenis data mining, jenis data lainnya. Selain data-data yang sudah disebut tadi, seperti database relasional, data pada warehouse, dan data transaksi, sebenarnya masih banyak sekali data lainnya yang memiliki bentuk struktur lain serta memiliki arti yang semantik lainnya. Seperti data yang bisa Anda lihat dalam banyak aplikasi yang ada, misal data sekuen atau relasi waktu mengenai pergantian stok hingga histori sebelumnya, dan juga data sensor mengenai pengawasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang penambangan data dengan isi pemahaman tujuan, koleksi data, dan jenis data. Sekian dari presentasi kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.